Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, malam hari ini masih dikasih kesehatan, masih dikasih kemudahan, masih bisa sempat syuting untuk segmen Cermal yang wah udah berapa lama nggak ada ya, tapi hari ini diadakan demi kalian. Oke? Selamat malam untuk semua subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada di kesempatan malam hari ini. Aku sih hanya bisa berangan-angan atau beranggapan mudah-mudahan kalian semua dengan kondisi yang baik, kalian semua dengan kondisi yang sehat meskipun dengan kondisi cuaca yang memang sedang tidak menentu, banyak penyakit ya kan, virus lagi naik juga sekarang dan wah. Dengar-dengar Jabodetabek sudah, Jawa dan Bali itu sudah mencapai di level 3 PPKM-nya. Kalau saya tidak salah. Berarti sudah mulai lagi ada pembatasan-pembatasan berskala kecil, berskala besar juga bagi kita seluruh warga negara Indonesia untuk lebih patuh dengan protokol lagi dan lebih hati-hati lagi untuk tidak beraktivitas di luar rumah, untuk mengurangi kerumunan, kemudian social distancing juga jangan lupa, dan jaga imun tubuh yang lebih baik sih sebenarnya. Jadi bahagiakan hatimu, kondisikan tubuhmu lebih baik, insya Allah semua akan jadi yang lebih baik lagi. Karena saya pernah mendengar satu kalimat, ada kalimat yang mengatakan bahwa bahagia adalah obat. Jadi ketika kamu bahagia, ketika kamu sukacita dengan apa yang sedang kamu jalani sekarang, semuanya pasti akan baik-baik saja. Dan pandemi ini akan pasti berlalu. Oke? Untuk di malam hari ini mungkin ada yang sedang bekerja, sedang menikmati suasana malam hari. Dengan lagi kerja kah atau lagi beraktivitas seperti halnya orang bekerja pada umumnya, para TKI-TKW kita. Selamat bertugas, selamat bekerja, semoga tetap diberi kemudahan kelancaran selalu. Dan Mas Tulus berharap mudah-mudahan tetap dilimpahkan rezeki dalam lindungan Allah pasti, dan tetap diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin. Untuk Mas Muhammad Firdaus yang punya Malaysia, beliau asli dari Jawa tapi tinggal di Malaysia juga. Biasanya kalau di tengah laut itu sampai tengah malam ya. Ada Mas Taufik juga yang suka simak acara Cermal sambil ketika dia sedang bertugas. Ada Abang Muhammad Ridwan yang ada di Malaysia juga bersama keluarga besar. Selamat bergabungnya di Singapura, Thailand, kemudian di Hong Kong, Taiwan, Taipei, yang di Amerika, kemudian di Jerman, ada di Swiss, Jepang. Pokoknya yang ada di luar negeri semua tanpa terkecuali. Brunei Darussalam buat Kak Ajijah. Semoga sehat selalu, semoga dimudahkan segala urusan baiknya. Salam untuk Abang dan juga keluarga besar di Brunei Darussalam ya. Untuk yang sudah mulai beranjak istirahat di kamar, mungkin lagi tiduran, atau mempersiapkan segala sesuatunya sudah selesai, lagi sambil tiduran, sambil menikmati suasana malam hari, melepas lelah ya kan, terus buang penat, kemudian melelapkan sesuatu, membuang sesuatu, sesuai atau tidak, baik atau tidak, bagus atau tidak, hidup ini tetap harus berjalan dengan kondisi apapun. Berkali-kali Mas Tulus bilang, kalau memang kamu sudah gak kuat ngadepin hidup, kamu pengen nangis, nangis saja. Kamu pengen meluapkan emosimu dengan menangis, silahkan. Ya, saya tahu menangis tidak akan menyelesaikan masalah.
Tapi menurut saya setidaknya menangis akan sedikit banyaknya memberikan kita efek lega ketika kita sudah mengeluarkan air mata. Ada air mata, ada emosi yang dikeluarkan, di situ kita akan merasa sedikit lebih lega. Dan mungkin saja setelah kamu lega, setelah kamu tenang, kamu akan mendapatkan solusi dari apa yang sedang kamu cari sekarang. Jadi, tetap yakini bahwa memang Tuhan memberikan ujian kepada semua manusia sesuai dengan batas kemampuannya. Tidak ada melebihi batas kemampuan kita. Jadi ketika kamu diuji sama Tuhan, saat itu kamu sedang dalam kondisi yang hebat, kuat menghadapi ujian kamu. Hanya saja terkadang kita sebagai manusia tidak bisa mengartikan bahwa ada solusi di balik permasalahan. Kenapa? Karena kita terlalu emosional, kita terlalu keras, kita terlalu memikirkan kenapa saya seperti ini, kenapa saya begini, sehingga terlalu banyak berpikir, kemudian mengurangi ketenangan kamu sehingga kamu tidak mendapatkan solusi dari apa yang kamu pikirkan. Jadi, berprasangka baik terus sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan ke kita, dengan kondisi apapun seperti sekarang, ini sudah kehendak Tuhan. Jadi ketika kamu mau menangis dengan keadaanmu sekarang, luapkan dengan menangis. Tapi ketika sudah menangis, selesaikan semua, kemudian ya sudah, hari ini sudah selesai. Esok aku akan tempuh hidupku lebih baik lagi. Jadi jangan pernah menyesal menangisi sesuatu, karena sebetulnya ketika kita diberikan luka oleh orang lain, ketika orang lain memberikan luka kepada kita, di balik lukanya itu ada sebuah pesan, ada sebuah pelajaran, ada sebuah tameng yang besar lagi untuk kita gunakan sebagai penguat untuk menjadi lebih besar atau lebih kuat lagi. Intinya di situ. Dan ini bukan 1-2 kali kita harus beraktivitas dengan kondisi dalam permasalahan. Semua masyarakat Indonesia saat ini sedang merasa terbatasi karena virus ini. Jadi jangankan kita, semua orang juga sedang mengeluh. Jadi kita tidak boleh terus-terusan mengeluh, meskipun pada dasarnya mengeluh itu sesuatu yang wajar. Mengatakan aku capek, aku gak kuat dengan apa yang sudah aku hadapi, itu sesuatu yang wajar. Tapi dalam hal ini, mau sampai kapan kita ngeluh? Mau sampai kapan kita nyalahin Tuhan? Mau sampai kapan kita menyalahkan keadaan? Jadi ketika melihat, lihatlah ke bawah, jangan ke atas. Ketika kamu melihat ke atas, kamu akan punya rasa dengki, iri yang luar biasa. Tapi ketika kamu melihat ke bawah, oh ternyata di bawah saya, ternyata di belakang saya, ternyata orang di bawah saya itu masih banyak sekali yang butuh lebih daripada saya. Dan beberapa hal ini adalah sesuatu yang harus kita pahami. Ingat, segala sesuatu yang terjadi itu akan ada karmanya masing-masing. Ada karma baik, karma buruk, semua akan mengiringi manusia. Jadi kita tidak perlu, istilah kata mungkin kamu saat ini sedang sakit hati karena rekan kerja kah, atau sahabat, saudara, pacar, oleh siapapun itu. Kamu boleh marah, boleh. Kamu boleh benci, boleh. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Apa kamu bisa tiba-tiba orang itu kamu buat untuk sakit hati sama seperti kamu? Kamu belum tentu bisa melakukan itu, karena tidak semua orang jahat. Tidak semua orang bisa melakukan balasan jahat yang sama kepada orang yang sudah menjahati kita. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan percaya atau tidak, karma itu bekerja dengan caranya, bekerja dengan fungsinya masing-masing. Terkait dengan rasa sakit hati yang sedang kamu hadapi, rasa sakit yang sedang kamu jalani sekarang, cara termudahnya adalah nikmati rasa sakitmu, kemudian nikmati perjuanganmu dan rasakan sakitnya. Buat karma yang bekerja dengan sendirinya, jangan kotori pikiran kamu. Kenapa Mas Tulus bisa bilang begitu? Aku jadi orang bodoh. Aku menjadi orang bodoh beberapa bulan belakangan. Aku merasa tersakiti dengan semua orang. Aku merasa tersakiti dengan kata-kata para subscriber juga ada, orang-orang di sekitarku juga ada, bahkan orang yang aku sayangi sekalipun. Aku benci, aku marah sama Tuhan. Mau sampai kapan aku dikata-katain orang? Mau sampai kapan aku direndahkan sama orang?
Sedangkan orang tadi tidak merasa merendahkan, orang tadi tidak merasa menyakiti saya. Dan saya merasa sangat disakiti. Sebenarnya siapa yang merasa terzolimi? Saya. Lalu siapa yang menyakiti kamu? Saya sendiri. Saya yang menyakiti diri saya sendiri. Saya tidak percaya dengan adanya karma. Sehingga saya marah sama Tuhan. Saya mau tanya sama kalian. Ada satu hal yang ingin aku sampaikan di sini. Aku punya kemampuan bisa melihat jin, kemampuan bisa melihat makhluk astral, itu bukan kemauanku. Lalu bagaimana ketika kalian bilang, "Hei, kamu tuh gila. Hei, kamu tuh kelainan jiwa. Hei, kamu tuh aneh." Dari kecil aku terima kata-kata itu. Bahkan, orang yang aku perjuangkan, orang yang aku sayang, di waktu belakangan ini, juga mengatakan hal yang sama. Kamu itu kelainan jiwa. Orang yang aku sayang. Orang yang aku perjuangkan, mengatakan hal yang sama. Bilang aku halusinasi, bilang aku gila, bilang aku kelainan jiwa. Apa kalian pikir aku mau jadi seperti itu? Ketika aku klarifikasi, ketika aku meluapkan apa yang aku rasakan, kalian tetap akan menghina saya. Kalian tetap akan mengatakan, ya kalau enggak ini enggak usah baper. Saya enggak baper. Saya cuma muak dengan kata-kata orang yang terus-terusan mengatakan hal-hal yang tidak saya sukai. Ketika saya boleh memilih, saya tidak mau jadi seperti ini. Mungkin ketika orang lain mengatakan hal yang sama, saya hanya bisa bilang yes, gak apa-apalah. Udah jalurku seperti ini, udah Allah yang kasih. Ini anugerah dari Allah. Selama masih bisa kumanfaatkan, menurutku di situ. Tapi bagaimana rasanya ketika orang yang kamu sayang itu bilang kamu kelainan jiwa. Orang yang kamu sayang, orang yang kamu perjuangkan hidupnya. Rasanya gimana? Enak gak? Buat saya itu gak enak sama sekali. Dan orang yang saya sayang tadi, atau ex, atau orang yang pernah saya perjuangkan hidupnya tadi, ternyata sampai detik ini tidak pernah menyadari bahwa dia mengatakan hal-hal yang salah, yang tertanam di kepala saya, yang tertanam di hati saya, dan itu sangat menyakitkan. Dan dia tidak pernah merasakan dia melakukan itu. Yang dia anggap adalah apa yang dia lakukan, dia betul. Yang dia anggap yang dia lakukan adalah benar. Tidak pernah merasa salah. Dan tetap di mata dia, saya yang salah. Jadi ketika saya marah dengan apa yang sudah dia lakukan ke saya, dia tidak pernah merasa salah sama sekali. Dia tidak pernah merasa kalau dia sudah melakukan salah sama sekali. Sakit gak jadi saya? Sakit. Saya berhari-hari, saya berbulan-bulan mencoba menerima rasa itu. Rasa sakit yang luar biasa, ikhlas yang luar biasa. Ada beberapa poin-poin yang ketika saya ingat, justru saya merasa down karena itu. Dan anehnya adalah, orang-orang yang sudah mengatakan itu tidak merasa bersalah sama sekali. Seakan-akan semuanya baik-baik saja. Halusinasi lu, gila, sinting. Sangat sakit sekali. Kalau orang lain yang bilang, mungkin saya akan masih sedikit lebih baik ya. Orang yang tak perjuang nih hidup percaya atau tidak. Orang yang saya perjuangkan, dari kaki sampai atas rambut saya perjuangkan. Bilang saya kalau kelainan jiwa. Karena jujur, selain kemampuan saya bisa melihat makhluk astral, ada beberapa hal yang memang sedang saya alami. Sindrom-sindrom tertentu yang sedang saya hadapi. Dan anehnya adalah orang-orang yang sudah menyakiti saya dengan kata-katanya yang menurut dia bercanda, menurut mereka tuh hanya, ya wajar lu YouTuber gua katain wajar misalnya. Dia gak pernah ngerasa kalau dia tuh salah. Itu buruknya. Yang menurut dia adalah, ya enggak lah. Setiap ditanya orang mungkin kamu akan berlebih, enggak lah, gua gak salah lah. Gua gak pernah ngomong apa-apa. Gua gak pernah nyakitin apa-apa. Semua sudah selesai. Anggapan orang akan selalu seperti itu.
Tapi apa kata-kata itu bisa aku lupain sampai sekarang? Di sini, di kepalaku. Kamu tahu? Aku gak pernah bisa lupa dengan kata-kata yang menyakitkan itu. Pernah satu poin terus-terusan ngerasa nyakitin diri sendiri. Pernah satu poin, lu mau sampai kapan sih kayak gini? Kamu mau sampai kapan sih Tulus merasa tersakiti dan gak ada yang ngerasa nyakitin kamu loh. Gak ada yang ngerasa udah ngancurin kamu, gak ada. Menurut dia benar. Disitulah aku mulai belajar. Oke, aku tidak akan pernah bisa memaksa orang untuk merasa bersalah. Sekali lagi, Tuhan sudah menyertakan karmanya untuk semua manusia, termasuk saya. Saya juga bukan manusia sempurna. Pasti saya juga punya karma buruk, saya juga punya karma baik. Tuhan akan tukar kebaikan saya dengan kebaikan lagi, Tuhan pun sama akan tukar keburukan saya dengan keburukan lagi. Jadi ketika saya bisa memaafkan diri saya sendiri dengan kondisi yang sekarang, itu adalah hal terpenting. Kalian gak tahu teman-teman, aku sampai konsumsi obat depresi. Ini real demi Allah. Dan aku baru 1 bulan terakhir ini terapi untuk melepaskan yang namanya depresiku tadi. Gangguan tidur, kemudian rasa cemas, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Nah hal-hal itu tuh aku rasain. Kalau kalian anggap aku gila ya silahkan. Tapi apa kalian tuh gak punya hati sama sekali gitu loh ketika mau berkomentar dengan bahasa lu gila, lu kelainan jiwa. Lu sinting, lu halusinasi. Padahal yang aku sampaikan di vlogku sebelumnya, vlog reguler, entah itu ramalan, entah itu prediksi, semuanya banyak yang betul. Percaya nggak? Kalian kata-katain saya gila, saya kelainan jiwa, dengan apa yang sudah saya katakan di vlog saya yang reguler, yang sering tayang di siang hari. Tapi kalian tidak tahu, yang saya sampaikan di vlog saya itu banyak diangkat media online dari nasional sampai internasional. Itu yang kalian tidak tahu. Karena apa? Karena apa yang saya angkat, yang saya anggap itu banyak yang terjadi. Berarti saya nggak gila. Saya hanya orang yang dititipkan sama Tuhan, diberikan kemampuan untuk memiliki kemampuan sedikit, mempunyai clue yang bisa saya jadikan sebagai bahan kewaspadaan untuk orang lain. Bukan berarti saya meramal atau memprediksi sesuatu. Dan kalau clue tadi kebetulan terjadi, ya wallahu alam. Tapi bukan berarti saya gila. Alhamdulillah banyak juga yang menghujat, banyak juga yang mensupport. Banyak teman-teman yang bilang, Mas Tulus saya juga ngalamin hal yang sama. Saya juga sleep call syndrome. Banyak orang yang ngalamin hal yang sama. Ternyata gak bisa tidur kalau gak ditemani tidur. Banyak yang kalian gak tahu dari saya. Sampai detik ini masih banyak yang gak tahu kalau saya itu yatim piatu. Masih banyak orang yang gak tahu kalau saya yatim piatu, saya gak punya orang tua. Saya tidak pernah dianggap di keluarga saya, selain dari adik saya yang 2. Selebihnya mereka tidak pernah tanya kabar saya. Sehatkah kamu? Makan gak kamu? Gak pernah. Jadi ketika aku menuntut kasih sayang dari seseorang yang aku sayang, entah itu teman, entah itu pacar, apakah aku salah? Ketika aku menjadi aneh karena permintaanku yang berlebihan tadi, karena masa laluku yang tidak baik, aku tidak punya orang tua, aku tidak punya kasih sayang dari siapapun, dari keluargaku. Lalu apa aku salah ketika aku menuntut itu? Sebagian besar orang akan bilang saya aneh. Sebagian besar orang akan bilang saya sakit jiwa, saya kelainan jiwa. Kalau saya boleh bilang sama Tuhan, dulu saya bilang sama Tuhan, saya pengen jadi orang kurus, saya pengen jadi orang kaya, saya nggak mau direndahkan sama orang. Kalian tahu? Luar biasa sakit sekali, dan kalian nggak tahu rasanya.
Saya punya seorang teman, punya seorang yang baru saya kenal. Dan sepertinya dia bisa membaca apa yang aku rasain. Kalau aku tiba-tiba diam, kemudian aku tiba-tiba mengeluarkan air mata, aku bilang gak apa-apa, dia langsung bilang, enggak, kamu nutupin semua dari aku. Kamu bohong. Padahal, jujur, saya cuma pengen ditanya, kamu kenapa? Kamu ada apa? Kamu baik-baik saja kah badanmu? Sehatkah kamu? Hanya itu. Aku rindu, abangku telepon. Dek, udah makan? Dek, kamu sehat? Kamu punya uang gak? Gak pernah. Gak pernah aku ditanya sama abangku makan, sehat gak, mati apa hidup, gak pernah. Apa kabarnya? Punya uang gak? Abang pinjam dulu uang. Itu keluargaku. Makanya aku pengen baik sama semua orang. Aku pengen bermanfaat buat semua orang. Tapi terkadang orang-orang yang aku perbuatkan baik, orang yang aku baik itu memang belum tentu bisa membalas kebaikan aku. Dan terkadang aku hanya bisa bilang, ya Allah terima kasih. Aku sudah dijadikan berkat, dimanfaatkan menjadi manfaat buat orang lain. Aku selalu bilang terima kasih sama Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan ke saya. Dan saya bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar saya. Makanya teman-teman, saya suka sedekah. Saya suka memberi. Bukan berarti saya banyak uang. Tapi sedekah adalah bagian dari kebahagiaan saya. Saya pulang perform, saya pulang nyanyi. Saya dapat uang 1 juta rupiah. 1 juta itu bukan uang saya semua. Menurut saya, sebagian dari 1 juta harus saya keluarkan. Harus saya sedekahkan. Itu saya. Menurut saya itu sebuah kebahagiaan. Kenapa begitu? Karena saya nggak mau orang-orang juga ngalamin seperti saya. Kekurangan kasih sayang, kekurangan harta, nggak punya ini, nggak punya itu, saya nggak mau. Saya begini bukan hanya pada satu orang. Boleh tanya sama mantan saya yang dulu, ex saya. Dari sendal sampai celana dalam, saya perhatikan. Bukan berarti saya yang beli, tapi saya perhatikan. Sampai semua perabotan saya perhatikan. Sistem saya ketika kita dalam kondisi relationship atau kita berpacaran, menurut saya, bukan soal dia bisa memberi, atau saya bisa memberi, atau dia memberi, bukan. Tapi, take and give antara apa yang sudah kita berikan. Kamu bisa mencari apa yang kamu cari, tapi kamu belum tentu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tuhan melengkapi. Tidak kamu paksa untuk kamu lengkapi. Ada banyak hal yang gak bisa kamu tahu. Saya ingin jadi berkat buat semua orang. Intinya saya tidak mau melakukan salah karena saya gak mau dianggap salah. Karena menurut saya gak pernah ngelakuin salah. Saya sama semua orang tetap sayang. Mantan saya ninggalin saya, ya gak tahu alasannya apa. Memang saya suka berbicara kasar, saya suka berbicara yang agak kurang sopan ketika saya marah. Yang dia pikirkan adalah saya berkata kasar, tapi dia tidak pernah mengatakan kalau dia tidak pernah menyadari kalau dia juga melakukan salah. Tapi silahkan tanya dengan mantan kekasih saya. Apa saya pernah menyakiti dia selain saya berbicara kasar? Pernah gak kalian ngalamin hal yang saya tuh sayang sama orang, itu tuh bukan cuma sama pacar, sama temen. Ada satu nama, si Jamie itu kenal dengan satu orang. Orang ini saya gak tahu, gak kenal. Ini temennya Jamie, si Jamie yang suka kemarin bikin vlog sama Mas T. Saya gak kenal sama Jamie. Jamie cerita, dia makan cuma pakai kerupuk sisa nasi goreng. Aduh, kalau ingat itu nangis guys. Karena apa ya? Aku pikir gini,
Aku nggak banyak uang, tapi aku cukup. Aku makannya nggak pakai kerupuk habis nasi goreng. Sampai detik ini, kalau si Jamie pulang dari sini, aku tanyain, Jamie bawa pulang mau nggak mampir ke temanmu itu, kasih makanannya ke sana nang. Padahal aku nggak kenal sama orangnya, ketemu pun aku nggak pernah. Aneh nggak? Itu memang aku aneh, memang aku kelainan jiwa. Sampai detik ini, kalau aku lagi makan, yang tak ingat itu temanku siapa makan apa enggak, adikku makan apa enggak, mantanku makan apa enggak. Aneh enggak? Orang yang aku sayang itu makan apa enggak. Memang terlihat bodoh, memang terlihat konyol. Kok lu bodoh sih? Orang yang udah gak mikirin lu masih lu pikirin. Mungkin bagi sebagian orang kan berpikir seperti itu. Tapi sayangku itu gak terbatas sama siapapun. Bukan hanya sama pacar. Makan martabak, Jam sisain nanti buat temen lu yang kemarin dibawain pulang. Saya nggak tahu itu perbuatan bodoh atau memang sesuatu yang salah. Tapi nggak tahu ya teman-teman. Aku pernah satu momen punya teman. Ini teman dekat. Sorry, kita kan satu geng itu pemain game ya, game Pokemon Go pada waktu itu. Ada satu orang, namanya Mas Ridwan, itu ada. Dia suka masuk ke room ini juga, suka masuk ke live-nya Mas Tulus. Dia main ke sini, aku ingat banget itu. Maaf ya teman-teman, maaf ya, aku bukan buka aib orang, tapi aku melihat salah satu celananya tuh bolong teman-teman. Celananya bolong. Dia lagi jongkok, ngambil apa, terus aku lihat celananya bolong, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhan. Aku gak punya uang, tapi celanaku gak bolong. Dan itu tuh aku nangis, bisa nitikin air mata gitu loh. Udah jangan dipakai lagi ya, tak belikan celana besok. Itu tuh hal-hal konyol yang sering aku lakuin. Jujur, hal-hal konyol. Ketemu dengan orang baru, ketemu dengan orang lama. Kemudian aku bisa sayang sama orang itu. Itu satu yang biasa. Satu yang yang gak bisa aku tahan. Sulit. Aku gak bisa, gak tega sama orang. Bagi aku, memberi itu ya memberi. Kenapa seperti itu? Pengen tahu alasanku kenapa aku suka memberi? Aku udah gak punya orang tua. Aku bekerja sebanyak apapun uangku, gak mungkin aku bisa uangku ke orang tuaku lagi. Gak mungkin bisa aku kasih. Sebanyak apapun uangku, gak bisa aku kasih ke orang tuaku. Jadi, aku memanfaatkan uangku untuk bersedekah. Sama siapapun. Jangan sama orang lain, sama pacarku aja aku bilang kok, aku sedekah ngasih kamu, aku gak pernah minta untuk kamu kembalikan. Aku niatkan sama Allah, ya Allah niatku sedekah karena engkau, pahalanya sampaikan kepada kedua orang tuaku. Itu yang aku minta. Itu yang aku lakukan. Itu bodoh. Apa itu kelainan jiwa? Kadang aku cuma bilang sih, aku tuh bukan orang yang suka nyeleneh-nyeleneh. Teman-teman, satu hal yang harus kalian tahu. Mas T itu putus mungkin sekitar 5-6 bulan yang lalu ya. Hampir 6 bulan yang lalu Mas T putus. Beberapa bulan yang lalu lah, anggaplah seperti itu. Sampai detik ini untuk membuka hati terhadap orang baru itu sangat sulit sekali. Itu kenapa? Karena saya kalau sudah suka sama orang ya sudah satu aja. Fokus dengan satu orang saja. Tapi apakah orang bisa lompat begitu dengan cepat dengan orang lain? Bisa. Apakah dia gak cinta dengan kita? Jawabannya belum tentu. Banyak yang bilang, Mas Tulus saya punya pasangan, saya bisa bertahan sampai 5 tahun sendiri tanpa suami. Tapi kenapa suami saya baru cerai sama saya 2 hari, 1 minggu sudah punya pacar lagi? Kalian tahu, itu bukan kemauan dia, tapi sudah tabiatnya. Kamu akan tahu kadar orang itu dari situ.
Kamu bisa bertahan 5 tahun untuk tidak menikah lagi, bertahan demi anak-anakmu, bertahan demi kehidupanmu, tapi suami kamu dalam hitungan hari, dia sudah bisa mencari pasangan lagi. Kamu tahu, kamu harus sadar diri. Kamu bukan orang yang dia perjuangkan. Kamu bukan orang yang harus dia prioritaskan. Makanya Mas Tulus sekarang kalau ada yang bilang, aku cinta sama kamu, aku gak peduli dengan body kamu, aku gak peduli dengan hitam tubuhmu, aku gak peduli dengan gendutmu, aku gak peduli dengan hartamu. Aku cuma bisa bilang gini, bullshit, gak ada yang seperti itu. Orang mencintai kita dari dalam itu susah. Tetap orang akan cari fisik. Tetap orang akan mencari fisik. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan mau bodoh, berkecimpung dengan hal yang sama. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim, aku minta sama Allah, ya Allah, jadikan lukaku, jadikan apa yang sedang aku hadapi saat ini sebagai bahan pembelajaran terbaik. Bahwa memang, ya, mencari orang yang bisa mencintai kita, menganggap kita penting dari dalam hati, dari dalam ketulusan jiwa itu sulit sekali. Mereka akan lebih memilih uang daripada cinta. Mereka akan lebih memilih wajah daripada hati. Mereka akan lebih memilih yang wah daripada yang Itu yang harus kita sadari. Sisi pandang manusia itu selalu diawali dari mata. Jadi jangan pernah bodoh ketika akan ada orang mencintai kamu sepenuh hati dengan alasan bla 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 bla. Mas Tulus wes ngalami. Mas Tulus sudah tahu. Apakah sampai saat ini aku bisa lupa? Tidak sama sekali. Demi Allah, sakitnya sedang saya coba sembuhkan. Sakitnya sedang coba saya redakan. Saya coba ikhlaskan, saya coba kembalikan kepada Allah. Terkadang saya hanya tidak bisa menerima keadaan. Kenapa sih? Perasaan saya tidak sejahat dia. Perasaan cara saya itu tidak sejahat yang orang lakukan. Kenapa orang jahat sama saya? Hanya itu aja pertanyaan saya sama Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan sudah mempersiapkan apa yang seharusnya terjadi untuk kita. Ya, semua manusia punya karmanya masing-masing. Jadi akan suatu ketika akan ada sebuah rasa, akan ada sebuah hal yang membuat orang yang sudah meninggalkan, orang yang sudah membuat kamu sakit hati, siapapun Anda, siapapun kalian, suatu ketika ada sebuah penyesalan yang akan menyadarkan dia bahwa apa yang dia ambil itu salah. Dan ketika dia ingin memperbaiki, semua sudah tidak bisa diperbaiki. Semua sudah terlanjur hancur dengan cara dan pola pikir orang yang salah. Dasarnya salah, semuanya akan salah. Pola pikirmu salah. Cara bergaulmu salah. Cara pandangmu pun sudah salah. Jadi sampai kapanpun kamu akan tetap salah. Jangan tutupi kamu merasa benar hanya gara-gara egomu yang tinggi. Jangan tutupi rasamu yang luar biasa. Merasa paling baik, paling terbaik di dunia hanya karena rasa egomu yang luar biasa. Tapi sekali lagi, sadarkan dirimu sebelum semuanya terlambat. Lepaskan sakit hatimu, lepaskan dendammu, ikhlaskan, berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian perbaiki dirimu. Jangan sampai jadi seperti Mas Tulus. Ya, sampai minum obat depresi, sampai sakit-sakitan ya. Jadi ngerasanya kayak gue dulu sehat nggak lu tinggalin gitu loh. Tapi giliran gue udah sakit-sakitan, lu ninggalin gue. Kesannya seperti itu, padahal tidak. Padahal tidak seperti itu. Tapi ini sudah jalur yang sudah Tuhan berikan ke kita. Jadi bukan berarti kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Setidaknya kita harus mensyukuri apa yang Tuhan kasih ke kita. Meskipun itu sudah sebuah permasalahan. Yakin dan percaya bahwa memang semua yang sudah Tuhan berikan ke kita adalah sebuah proses penguatan. Ya, orang terzolimi belum tentu dia tidak baik. Orang menzolimi belum tentu juga dia terbaik. Jadi ada sebuah roda yang akan berputar. Kamu sekarang di bawah karena diinjak sama orang. Suatu ketika Allah akan angkat derajat kamu di atas orang yang injak kamu. Dan penyesalannya akan menyadarkan dia.
Semangat orang baik. Terima kasih banyak hari ini sudah menyimak video ini. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau sedikit lebih dominan kasar dan lain sebagainya. Mas Tulus minta maaf. Berharap ada beberapa hal bisa kalian ambil dari video yang Mas Tulus buat. Selamat bekerja untuk sudah bekerja, selamat beristirahat untuk sudah mulai beristirahat. Mas Tulus doakan semoga panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusan baiknya, dan jangan lupa terus jadi berkat baik untuk orang-orang di sekitar kamu. Manfaatkan tubuhmu untuk sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kamu. Ingat, berpikir jangan karena ego, berpikir jangan karena nafsu, tapi dasarkan semua karena hati. Insya Allah kamu tidak akan tersesat. Oke? Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat orang baik, sehat selalu.